Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakti Rizky Nur Alam. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan aplikasi Game Station untuk memenuhi tugas besar algoritma dan pemrograman 2. Nah, kami di sini mempunyai beberapa rekan. Yang pertama ada Ardiansa Tanjung, Arik Saputra, Ari Rahman, Bakti Rizky, saya sendiri, ada Fitri Andini, dan Muhammad Ilham. Lalu untuk pembahasan pada kali ini, yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga manfaat, yang keempat perancangan sistem, yang kelima program aplikasi. Untuk yang pertama latar belakang akan dijelaskan oleh Fitri Andini. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan tujuan. Latar belakang, perkembangan teknologi pada saat ini berkembang sangat pesat, di mana kebutuhan teknologi sudah tidak bersifat sekunder lagi, melainkan kebutuhan primer. Kebutuhan akan permainan game controller, di mana setiap manusia membutuhkan waktu luang untuk menghilangkan rasa kejenuhan dari pekerjaan dan aktivitas seharian. PlayStation merupakan salah satu game elektronik yang memberikan manfaat hiburan bagi penggunanya. PlayStation adalah game elektronik yang menggunakan beberapa perangkat elektronik, yaitu ada stick, monitor, kabel, dan sebagainya. PlayStation ini banyak digemari masyarakat mulai dari anak-anak sampai kalangan dewasa. Permainan elektronik statis yang berbentuk PlayStation banyak dijumpai, tidak hanya di kota-kota besar, dan hanya dipergunakan oleh orang kaya saja. Namun, sekarang sudah merambah di desa dan dapat digunakan oleh orang-orang yang berekonomi rendah sekalipun. Masuknya jenis permainan PlayStation disambut oleh masyarakat luas. Hal ini terbukti oleh ramainya rental-rental PlayStation yang tersebar di sekitar tempat kita, bahkan tidak sedikit pula keluarga yang menyediakan PlayStation di rumahnya. SRGC PlayStation Banjaran merupakan salah satu usaha milik pribadi yang menyediakan rental PlayStation. SRGC PlayStation Banjaran berlokasi di Jalan Raya Soreang Banjaran, Tanjung Sari, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Namun, di SRGC PlayStation Banjaran dalam melakukan transaksi masih menggunakan bookingan yang manual. Para konsumen terkadang kesulitan untuk mengetahui ketersediaan unit secara real time yang akan konsumen rental, dan juga dari segi laporan yang masih kurang terperinci, contohnya seperti pada analisis keuangan. Selanjutnya, ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengatasi sistem transaksi booking yang masih menggunakan cara manual untuk konsumen. Dan tujuan yang kedua yaitu untuk menyusun laporan serta analisis keuangan agar menjadi lebih rapi dan efektif. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fitri Andini yang telah menjelaskan latar belakang dan tujuan. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu manfaat akan dijelaskan oleh Muhammad Ilham. Untuk Muhammad Ilham dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya manfaat. Untuk manfaat itu ada dua manfaat, yaitu bagi perusahaan dan bagi konsumen. Manfaat untuk perusahaan yang pertama ada dengan dibuatnya program aplikasi ini dapat membantu transaksi di retap SRGC PlayStation. Yang kedua, memudahkan pekerjaan dari pemilik perusahaan serta lebih efektif dan efisien dalam waktu pengerjaan. Yang ketiga, dengan dibuatnya program aplikasi ini, proses pembuatan laporan akan lebih tersusun rapi. Selanjutnya ada manfaat untuk konsumen. Manfaat untuk konsumen ini bisa membantu para konsumen dalam melihat ketersediaan unit secara real time. Selanjutnya ada perancangan sistem. Di perancangan sistem ada metode penelitian, analisis, pseudocode, dan flowchart. Dan yang terakhir ada mockup. Metode penelitian yang digunakan oleh kelompok kami yaitu metode kualitatif. Metode ini merupakan pengumpulan data di mana metode ini berfokus kepada elemen manusia, objek, institusi, serta hubungan atau interaksi dari berbagai elemen yang terkait dalam upaya untuk memahami suatu peristiwa atau fenomena. Kelompok kami melakukan analisis, yakni dimulai dengan melakukan wawancara secara langsung, mengambil pendokumentasian, dan lain sebagainya. Tentu
Dilakukannya analisis ini agar memperoleh data yang berkualitas. Dalam hal ini, kegiatan analisis dilakukan dengan cara meriset secara mendalam terhadap narasumber, baik itu lewat wawancara, dokumentasi foto dan rekaman, serta pengumpulan data. Analisis dari hasil wawancara kelompok kami menyimpulkan bahwa rental SRGC PlayStation adalah rental PlayStation yang menyediakan berbagai unit PS atau PlayStation. Namun pada rental ini transaksinya masih dilakukan secara manual, mau dari pembukuan maupun dari bookingan. Dengan tidak adanya aplikasi, maka akan menyediakan para karyawan untuk proses transaksi booking ataupun dari pengecekan data dan analisis keuangan. Maka dari itu kelompok kami bekerja sama dengan pihak rental SRGC untuk membuat program aplikasi transaksi booking serta pembukuan agar lebih memudahkan para karyawan dan lebih efisien dalam pelayanan pelanggan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Muhammad Ilham yang telah menjelaskan manfaat hingga analisis. Untuk yang selanjutnya yaitu pseudocode dan flowchart yang akan dijelaskan oleh Ardiansah dan Ari Rahman. Untuk Ardiansah dan Ari Rahman dipersilahkan. Pseudocode dan flowchart login aplikasi. Pseudocode mulai masukkan username pada text field, lalu klik login. Jika username atau password salah, maka tampilkan pesan, "Maaf, username atau password salah." Jika benar username atau password, maka pergi ke bagian menu. Ini ada dua pilihan, yaitu ada login dan register. Bila memilih register akan masuk ke form register, dan bila memilih login akan disuruh memasukkan username dan password. Bila benar akan masuk ke form menu, dan bila salah akan disuruh memasukkan username dan password. Pseudocode dan flowchart menu. Mulai jika masuk sebagai admin, tampilkan button tambah barang. Jika klik button tambah barang, maka akan membuka form tambah. Tampilkan button sewa PlayStation. Jika klik button sewa PlayStation, maka membuka form penyewaan. Tampilkan button pengembalian PlayStation. Jika klik button pengembalian PlayStation, maka akan membuka form pengembalian. Tampilkan button menu tempat. Jika klik button menu tempat, maka akan membuka form menu tempat. Tampilkan button penitipan waktu. Jika klik button penitipan waktu, maka akan membuka form penitipan waktu. Tampilkan button order makanan. Jika klik button order makanan, maka akan membuka form order makanan. Tampilkan button laporan. Jika klik button laporan, maka akan membuka form laporan. Tampilkan button add user. Jika klik button add user, maka akan membuka registrasi. Tampilkan button tentang. Jika klik button tentang, maka tampilkan menu tentang. Tampilkan button logout. Jika klik button logout, maka program akan selesai. Jika masuk sebagai staff, button tambah barang tidak ditampilkan. Tambah button sewa PlayStation. Jika klik button sewa PlayStation, maka akan membuka form penyewaan. Tampilkan button pengembalian PlayStation. Jika klik button pengembalian PlayStation, maka akan membuka form pengembalian. Tampilkan button menu tempat. Jika klik menu tempat, maka akan membuka form menu tempat. Tampilkan button penitipan waktu. Jika klik button penitipan waktu, maka akan membuka form penitipan waktu. Tampilkan button order makanan. Jika klik button order makanan, maka akan membuka form order makanan. Tampilkan button laporan. Jika klik button laporan, akan membuka form laporan. Button add user tidak ditampilkan. Tampilkan button tentang. Jika klik button tentang, maka akan tampilkan button tentang. Tampilkan button logout. Jika klik button logout, maka program akan selesai. Jika memilih admin, kita akan memilih bisa memilih penyewaan, pengembalian PlayStation, tambah barang, tentang, menu tempat, order makanan, laporan, dan logout. Jika memilih staff, akan bisa memilih penyewaan, pengembalian PlayStation, tambah barang, tentang, menu tempat, order makanan, laporan, penitipan waktu, dan logout. Pseudocode dan flowchart tambah. Mulai jika klik label bantuan, maka akan pergi ke bantuan tambah barang. Kode barang akan terisi otomatis. Masukkan data jenis PlayStation dan status pada combo box. Masukkan data harga sewa 12 jam, harga sewa 12 jam, dan harga sewa 3 kali 24 jam, dan tanggal masuk pada text field dan JDate user. Klik button tambah, maka data akan tersimpan pada database barang. Tampilkan database
pada tabel barang, klik button edit maka terupdate pada database barang. Tampilkan database pada tabel barang, klik button hapus, akan terhapus pada database barang. Klik button batal, akan data menjadi kosong. Tampilkan database pada tabel barang, klik button menu, akan kembali ke menu. Kode PlayStation, jenis PlayStation, harga per jam, harga per hari, status, tanggal masuk. Jika memilih button tambah edit dan hapus, maka akan masuk ke database. Jika memilih button batal, data akan terhapus. Dan jika memilih button menu, akan masuk ke from menu. Episode code dan flowchart penyewaan. Mulai, jika klik label bantuan, maka akan pergi ke from bantuan penyewaan. Kode peminjam otomatis terisi. Masukkan data alamat, nick, nomor telepon, email, jaminan pada text field. Pilih kode PlayStation, maka jenis dan status akan terisi otomatis. Masukkan tanggal pinjam. Jika klik button batal, maka semua akan kosong. Pilih lama sewa. Isi text field bayar. Jika klik button hitung, maka kembalian akan terisi otomatis. Jika bayar, maaf uang Anda tidak mencukupi, klik button simpan, maka data akan tersimpan di database transaksi dan laporan peminjam dan status dari database barang menjadi disewa. Klik button edit, maka data akan diperbarui di database transaksi dan database laporan peminjaman. Klik button hapus, maka data akan terhapus dari database transaksi dan database laporan peminjaman dan status database barang menjadi tersedia. Klik button batal, maka form akan kosong kembali. Kode, nama, nick, alamat, nomor telepon, email, ID peminjam. Bila batal, data akan terhapus. Lama sewa, PS3 dan PS4, hitung. Bila memilih button simpan, edit, dan hapus, maka akan masuk ke database penyewaan. Bila batal, akan masuk. Bila form akan kosong. Episode code dan flowchart pengembalian. Episode code, mulai jika klik label bantuan, maka akan pergi ke form bantuan pengembalian. Deklarasikan string 11, tampilkan kode PlayStation pada combo box yang ada pada database transaksi, maka data akan sesuai di database transaksi. Jika klik tombol kembalikan, menampilkan notifikasi yakin ingin memberikan PS. Jika iya, maka data dari database akan dihapus. Jika tidak, form pengembalian, maka status barang akan kembali tersedia dan tampilkan data. Jika klik tombol batal, maka semua data akan terhapus. Data, nama peminjam, kode PlayStation, harga sewa, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan nama pinjam. Jika klik button kembalikan, maka masuk dari database transaksi. Jika klik button batal, data akan terhapus. Jika klik button menu, akan ke form menu. Episode code dan flowchart yang di tempat. Mulai, jika klik label bantuan, maka akan pergi ke form bantuan main di tempat. Deklarasikan variabel string paket promo. Tampilkan data kode PlayStation dari database barang pada combo box. Maka jenis PlayStation dan status akan terisi otomatis berdasarkan kode PlayStation. Nomor pemain akan terisi otomatis. Pilih data paket pada radio button. Bila pilih 1 jam akan 10.000, 3 jam 25.000, 5 jam 35.000, 10 jam 50.000. Jika pilih PLC 4 jam, maka akan 30.000. Jika pilih button custom, tampilkan text field jam, tampilkan button OK. Jika button OK, maka data dari text field jam akan ditambah dengan variabel integer harga. Pilih data promo dan pada combo box. Jika pilih tidak ada promo, jika pilih hari Jumat, maka tambah 1 jam. Jika pilih inisial, maka tambah 1 jam. Tampilkan total paket pada text field total paket. Masukkan data pada text field bayar. Klik button hitung, maka lakukan proses perhitungan. Jika bayar harga, maka tampilan pesan, maaf uang Anda tidak mencukupi. Klik button simpan, maka data akan tersimpan pada tabel
database billing, dan database laporan billing, dan status pada database barang menjadi dipakai. Tampilkan data database ke tabel billing. Jika klik button edit, maka database akan diperbarui. Jika button hapus, maka akan terhapus database billing dan laporan billing dan status pada database barang tersedia. Ya klik batal, maka form akan kembali kosong. Jika button waktu habis, maka akan masuk ke form waktu habis. Artinya ada dua pilihan, yaitu kode PlayStation dan tabel barang. Lalu barang, nomor pemain, lalu data paket, promo, dan hitung. Lalu akan muncul 5 pilihan: simpan, edit, hapus, batal, dan waktu habis. Jika memilih simpan atau edit, akan memunculkan billing. Jika memilih batal, akan muncul form kosong. Jika waktu habis, akan WB. Lalu, pseudocode, flowchart, dan waktu habis. Mulai, klik label bantuan, maka pergi ke form bantuan waktu habis. Tampilkan nomor pemain dari compo box, maka data terisi sesuai database. Masukkan data pembayaran, klik OK, maka database billing dan order makan ada di database. Klik batal, maka form kosong kembali. Lalu flowchartnya, jika memilih WB, lanjut ke nomor pemain, lalu data pembayaran makanan, lalu OK. Lalu ada dua pilihan, yaitu billing dan order makanan. Untuk pseudocode, flowchart, dan penitipan waktu. Mulai, klik label bantuan, maka pergi ke form bantuan penitipan waktu. Tampilkan data pada tabel billing. Jika klik pada tabel billing, maka data terisi. Klik simpan, maka data disimpan. Jika klik pada data penitipan, maka data terisi otomatis. Lalu isi tanggal main, sisa waktu. Klik pakai, maka data terhapus dan menyimpan di database. Jika batal, maka form kosong kembali. Untuk flowchartnya, tampilkan data billing dan data penitipan. Lalu akan ada dua pilihan, yaitu tabel billing dan penitipan. Jika memilih tabel billing, akan ada dua pilihan lagi, yaitu simpan pakai, lalu penitipan, atau hapus. Jika memilih tabel penitipan, maka dihapuskan. Mengisi kode, tanggal main, dan sisa waktu. Untuk pseudocode flowchart, order makanan dan minuman. Mulai, deklarasikan variabel harga. Harga 1 4.000, harga 2 4.000, harga 3 1.000, harga 4 2.000, harga 5 500. Jika klik label bantuan, maka akan pergi ke form bantuan makanan. ID order akan terisi otomatis. Pilih nomor pemain pada confo box, masukkan tanggal pesanan. Jika pilih checkbox mie goreng, tampilkan text field jumlah mie 1. Jika pilih checkbox mie rebus, tampilkan text field jumlah mie 2. Jika pilih checkbox sukro, tampilkan text field jumlah sukro. Jika pilih checkbox kacang, tampilkan text field jumlah kacang. Jika pilih checkbox pilus, maka tampilkan text field jumlah pilus. Jika klik button hitung makanan, maka lakukan proses perhitungan variabel total makanan, jumlah 1, jumlah 2, jumlah 3, jumlah 4, jumlah 5. Lalu, jika pilih checkbox kacang, total 4, harga 4, jumlah 3. Jika pilih checkbox pilus, total 5, harga 5, jumlah 4. Total harga 1 sama dengan total 1 ditambah total 2 ditambah total 3 tambah total 4 tambah total 5. Jika pilih radio button tanpa topping 1, harga topping 1 jumlah. Jika pilih checkbox kopi hitam, topping 2, harga topping jumlah. Total harga topping 1 dan topping 2. Jika pilih checkbox good day, total minimal 1, total minuman 1, harga minuman 1 jumlah. Jika pilih checkbox kopi hitam, total minuman 2, harga minuman 2 jumlah. Jika pilih checkbox luwak, total minuman 3, harga minuman 3 jumlah 3. Jika pilih checkbox Indo Cafe, total minuman 3, harga minuman 4 jumlah 4. Total harga sama dengan total minuman 1, minuman 2, minuman 3, minuman 4. Total semua, total harga 1 tambah total harga 2 tambah total harga 3. Jika klik tombol simpan, maka data akan tersimpan pada database.
Jika klik edit, maka data akan diperbarui dari database. Jika klik hapus, maka data terhapus dari database. Jika klik buton batal, maka form akan kosong kembali. Lalu, jika pilih checkbox good day, tampilkan text field good day jumlah. Jika pilih checkbox kopi hitam, tampilkan text field kopi hitam jumlah. Jika pilih checkbox luwak, tampilkan text field luwak jumlah. Jika pilih checkbox IndoKP, tampilkan text field IndoKP. Jika text field IndoKP jumlah, jika klik buton hitung minuman, maka lakukan proses perhitungan variabel total minuman, jumlah minuman 1, minuman 2, minuman 3, minuman 4. Jika pilih radio button tanpa topping, tidak tampilkan text field dan jumlah topping. Text field dan jumlah topping menjadi kosong. Jika pilih radio button telur, tampilkan text field jumlah topping. Jika klik buton hitung total semua harga, jika pilih checkbox mie goreng, total 1 harga 1 jumlah. Jika pilih checkbox mie rebus, total 2 harga 2 jumlah 1. Jika pilih checkbox sukro. Untuk flowchart order makanan dan minuman, yaitu deklarasikan variabel string makanan, minuman, dan topping. Lalu akan diarahkan ke ID order. Lalu ada 3 pilihan, yaitu makanan, minuman, dan topping. Lalu akan diarahkan lagi ke jumlah makanan dan jumlah minuman. Lalu hitung dan total, maka akan ada 4 pilihan, simpan, edit, hapus, batal. Jika memilih simpan dan edit, akan diarahkan langsung ke order. Jika klik batal, maka form akan kosong kembali. Lalu ada pseudocode dan flowchart add user. Klik mulai, masukkan nama, username, password, dan status pada text field. Lalu klik daftar, maka data akan masuk dalam database. Dan tampilkan pesan, data berhasil disimpan, kemudian akan diarahkan ke bagian login. Jika klik table, maka data akan tampil pada form. Jika klik tombol edit, maka data akan diperbarui. Jika klik tombol hapus, maka data akan terhapus. Untuk flowchartnya, yaitu buat username dan password. Username dan password berhasil dibuat. Lalu akan diarahkan ke 3 pilihan, tabel, edit, dan hapus. Jika klik tabel akan muncul from. Jika edit akan data diperbarui. Dan jika hapus, maka data akan terhapus. Lalu pseudocode dan flowchart laporan. Mulai, jika klik label bantuan maka akan pergi ke from. Bantuan laporan. Jika klik laporan peminjaman, maka akan membuka panel peminjam. Masukkan tanggal awal dan akhir, klik tombol cetak, maka laporan akan tampil. Jika klik laporan billing, maka akan membuka panel billing. Masukkan tanggal awal dan akhir, klik tombol cetak, maka laporan akan tampil. Jika klik laporan order, maka akan membuka panel order. Masukkan tanggal awal dan akhir, klik tombol cetak, dan maka laporan akan tampil. Lalu untuk flowchartnya ada 2, yaitu tabel transaksi dan tabel penjualan. Jika kita memilih tabel transaksi, maka akan diarahkan ke search lalu transaksi. Jika memilih tabel penjualan, maka akan diarahkan ke search penjualan. Jika kita memilih G, akan langsung ke menu. Lalu pseudocode dan flowchart tentang mulai, tampilkan logo, tampilkan label nama kelompok, tampilkan label info. Lalu untuk flowchartnya D, logo nama kelompok info, menu, dan M. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ardiansa dan Ari Rahman yang telah menjelaskan tentang pseudocode dan flowchart. Nah, lalu untuk yang selanjutnya yaitu mockup yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, dalam mockup ini yang pertama ada mockup login. Nah, di dalam mockup login ini di sebelah kiri terdapat text field dan yang di bawahnya terdapat text password. Lalu klik login untuk masuk ke menu. Lalu di sebelah kanannya terdapat nama dari perusahaan yaitu SRGC PlayStation, logonya, lalu ada ucapan selamat datang. Lalu setelah kita login,
maka kita akan ditampilkan dengan mockup menu. Ya, di mockup menu ini terdapat tambah barang, peminjaman, pengembalian, main di tempat, penitipan waktu, order makanan, laporan, add user, tentang, dan logout. Nah, di login yang tadi terdapat dua macam. Yang pertama ada login untuk admin, yang kedua lalu ada admin untuk staff. Bedanya yaitu untuk admin bisa mengakses semuanya, tapi untuk staff tidak bisa mengakses tambah barang. Nah, lalu untuk selanjutnya yaitu mockup tambah barang. Nah, di dalam mockup tambah barang ini yang pertama ada kode barang, yang kedua ada jenis PlayStation, yang kedua ada status, ada tanggal masuk, lalu ada harga sewa 12 jamnya berapa, harga sewa 24 jamnya berapa, lalu ada harga sewa 3 kali 24 jamnya berapa gitu. Lalu kita klik tambah. Nah, setelah kita klik tambah, maka akan muncul di panel di sebelah kanan. Nah, untuk kalau misalnya kita ingin mengubah atau mengedit, maka klik edit. Kalau misalnya kita ingin menghapus, lalu tinggal klik hapus. Nah, lalu klik batal untuk mereset semua form yang telah diisi. Nah, lalu yang selanjutnya ada mockup peminjaman. Nah, di dalam mockup peminjaman ini atau sering disebut mockup penyewaan. Nah, di sini kita harus mengisi ID peminjaman, nama, nick, alamat, nomor telepon, email, jaminan, lalu ada kode PlayStation, jenis PlayStation, status, apakah tersedia atau tidak, lalu tanggal peminjamannya berapa, tanggal peminjamannya kapan, lalu lama sewanya berapa, harga sewanya, lalu bayar. Nah, lalu kita klik hitung di pojok sebelah kanan, maka akan muncul kembaliannya. Nah, lalu kita klik tambah untuk memasukkan ke laporan. Lalu kalau misalnya kita ingin mengedit, lalu klik edit. Kalau misalnya ingin menghapus, kita klik hapus. Lalu kalau misalnya klik batal untuk mereset semua form yang telah diisi. Nah, lalu ada mockup pengembalian atau form pengembalian. Nah, di form pengembalian ini ada kode PlayStation-nya apa, nama peminjamnya siapa, lalu harga sewanya berapa, tanggal pinjamnya berapa, lalu lama sewanya berapa. Nah, lalu kita hitung. Maka kita kita klik kembalikan. Nah, maka ketersediaan PlayStation itu akan kembali ke tersedia. Yang awalnya tidak tersedia, maka akan tersedia. Lalu ada mockup main di tempat. Untuk pemain di tempat ini, yang pertama ada kode PlayStation. Yang kedua ada jenis PlayStation, status, nomor pemain, tanggal main, lalu paket. Di sana tertera ada 1 jam, 3 jam, 5 jam, 10 jam, lalu ada PLC 4 jam dan custom. Jadi kita bisa mengcustom mau berapa jam gitu, tidak sesuai meskipun tidak sesuai dengan yang ada. Lalu ada harganya berapa. Nah, lalu di sana juga ada promo. Nah, untuk promo ini yaitu ada promo hari Jumat dan promo inisial. Nah, lalu total paketnya ada berapa. Nah, lalu kalau misalnya sudah, lalu kita bayar. Sesudah kita bayar, lalu kita hitung, maka akan muncul kembaliannya. Nah, lalu setelah itu kita simpan untuk menyimpan ke dalam laporan. Kita klik simpan. Lalu kalau misalnya di dalam transaksinya ada yang salah gitu, maka kita bisa mengedit dengan cara klik edit. Kalau misalnya kita ingin menghapus, tinggal klik hapus saja. Lalu klik batal untuk membatalkan pesanan. Nah, lalu kalau misalnya sesudah main PS-nya habis, maka kita klik waktu habis, maka untuk ketersediaan PlayStation-nya akan kembali. Nah, di sini ada mockup waktu habis. Nah, di dalam mockup waktu habis ini ada nomor pemain, kode PlayStation, jenis PlayStation, promo, paket, total paket, harga, tanggal main, sama bayar makanan. Nah, di sini kalau misalnya semua untuk transaksinya udah benar, klik OK, maka akan masuk ke dalam laporan. Nah,
Untuk yang selanjutnya ada mockup penitipan waktu. Nah, apabila kita di mana ingin pulang gitu, tapi waktunya masih ada, nah kita bisa untuk menitipkan waktu dengan mengisi form penitipan waktu dengan cara kita masukkan nomor pemain, kode PlayStation, nama pemain, nah lalu jenis PlayStation-nya apa, paket, promo, total paket, harganya, lalu sisa waktunya berapa. Nah, untuk statusnya tersedia atau tidaknya, nah lalu kita klik simpan. Nah, maka akan menyimpan ke panel yang berada di bawah. Kalau misalnya kita ingin mengedit, kita klik edit saja, lalu kalau misalnya kita hapus, maka data yang sudah disimpan di panel maka akan menghilang. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu mockup order makanan dan minuman. Nah, dalam form order makanan dan minuman, di sini kita diharuskan untuk mengisi nomor order, nomor pemain, dan tanggal. Nah, lalu kita bisa memilih mau makanan, mau minuman. Untuk makanan kita tersedia mie goreng, mie rebus, sukro, kacang, sama pilus. Lalu jumlahnya berapa, lalu total makanannya berapa. Nah, lalu untuk minumannya yaitu ada Good Day, ada kopi hitam, luwak, Indo Cafe. Nah, lalu jumlahnya berapa, lalu kita totalkan semuanya. Nah, untuk makanan, biasanya untuk mie rebus atau mie goreng, kita terdapat topping. Nah, untuk toppingnya itu adalah pakai telur atau tidak. Kalau misalnya kita mau pakai topping, kita checklist yang topping telur. Kalau misalnya tidak, klik tanpa topping. Untuk jumlahnya, ya kalau misalnya tidak pesan, strip aja. Kalau misalnya pesan, mau berapa untuk toppingnya. Lalu totalkan semuanya, lalu klik hitung, maka akan muncul semuanya. Nah, lalu kita simpan. Untuk simpan ini kita akan ditampilkan di panel, sekaligus nampil juga di form waktu habis. Nah, karena di situ akan kita menyantumkan semua untuk transaksi pada main di tempat sama order makanan. Nah, lalu untuk hapus, misal di mana kita mau menghapus data, lalu kalau misalnya kita ingin mengedit, kita tinggal klik edit saja. Lalu ada mockup laporan. Nah, di dalam mockup laporan ini terdapat bantuan, laporan pinjam, laporan billing, sama laporan order. Nah, untuk laporan, kalau misalnya kita klik laporan pinjam, maka akan menampilkan panel laporan pinjam. Kalau misalnya kita klik laporan billing, maka akan tampil laporan billing. Nah, kalau misalnya kita klik laporan order, maka akan tampil panel laporan order. Nah, lalu ada mockup add user. Nah, add user ini berguna untuk registrasi apabila kita ingin menjadi staff atau admin gitu. Nah, dengan cara kita masukkan nama kita siapa, username, password, sama status. Nah, di sini statusnya yaitu ada 2. Ada staff sama admin. Nah, lalu kita klik daftar, maka akan disimpan di panel yang di bawah. Kalau misalnya kita ingin ganti password atau ganti username, tinggal klik edit saja. Kalau misalnya kita ingin menghapus, tinggal klik hapus. Nah, lalu yang terakhir ada mockup tentang. Nah, untuk mockup tentang ini yaitu tentang profil perusahaan dan gambaran besar tentang perusahaan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu tentang program aplikasi yang akan dijelaskan oleh Arik. Untuk Arik dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi SRGC PlayStation. Nah, kita akan masuk sebagai admin. Jadi berhasil. Kemudian kita akan diarahkan ke menu utama. Ada tambah barang PlayStation di sini. Bisa pilih PlayStation. Terus masuk. Kita akan sewa yang 20.000. Sewa 24 jamnya. Saya masukkan 2.000. 125.000. Tambah, data akan berhasil disimpan. Jika ingin berubahnya, kita cancel. Dan misalnya ini kita ubah edit. Nah,
berhasil diperbarui dan ingin menghapus, kita pencet ini, kemudian kita hapus. Sekarang berhasil dihapus. Nah, show PlayStation, kita masukkan nama, masukkan kita, alamat, silakan. Bukan bagaimana PlayStation dan ini 24 jam terbayar 100.000. Kemudian kita hitung pembelian 50.000 kemudian kembang. Apa yang ingin mengedit saya tinggal klik, apa yang ingin diedit. Kali ini saya ingin jadi ini kita edit. Nah, oke, nah, untuk menghapus dengan itu. Ada kita dihapus. Kemudian jika ini kembalikan bisa pembalian, kita pilih kembalikan. Bisa juga batal ini untuk melihat form kosong lagi. Nah, di sini ada bantuan. Jika bingung bisa lihat bantuan. Di setiap form pasti ada bantuan. Oke, nah, kemudian kita coba main tempat. Coba 6 ini promo terbayar 50.000, hitung jadi 15.000, simpan, dapat kirim gratis simpan. Ini jika waktunya habis, kita ke waktu habis, kita pilih kembali M221. Nah, di sini ada 2 pesan makanan, kita masukkan total makanannya itu 20.000. Oke, maka akan terhapus. Kita ingin menghapus ini, berbayar makanan, berikan saja, dan ini, maka akan tampilkan pesan berhasil. Dan jika ini penyimpan waktu, karena di sini saya belum memasukkan main tempat, coba 3, 4, akan tanggal main, promo 50.000, kembalian 15.000 ke sini. Kemudian jika ingin menentukan waktu, kita ke penentuan. Ini tentukan sewaktunya misalnya 30. Ini tambah. Nah, dan jika ingin pakai kita di sini pilih ke PlayStation yang tersedia misalnya 2 yang hanya 20, itu sisa waktu kita pakai. Di sini dan di sini jadi dipakai aja statusnya. Nah, kita sudah waktu habis, kita pilih tengah lain. Untuk update makanan karena belum ada yang lain, kita masukkan kembali yang di tanggal mainnya kita masukin dan pilih jam 10 jam promo terbayar.
simpan. Kita ke order makanan. Kita pilih pemain yang ada. Nah, 24. Yang tanggal, terpilih tanggal, mie goreng, kopi hitamnya 2, kopi telurnya 2, terhitung, kemudian semua. Nah, data order berhasil disimpan. Kita ingin membayarnya, kita ke menu tempat, waktu habis. Kita sudah waktu habis, kita masukkan M024. Nah, sini nomor pemainnya M024, kita masukkan tentang bayaran makanannya. Nah, oke, maka si data akan ikut. Nah, kemudian ada laporan di sini, ya. Laporan peminjaman, laporan billing, laporan order. Kita coba laporan order dari tanggal 20 sampai tanggal 20. Kita cetak. Kita tunggu sebentar. Nah, maka akan muncul hasil laporannya. Laporan data order SDRD Station dari tanggal 22 bulan 7 bulan 7 tanggal 20 2022 sampai tanggal ini. Kita bisa lihat total semua menjadi 136.000. Oke, kita coba laporan billing dari tanggal 19 sampai tanggal 20. Coba. Nah, akan muncul, kita jelas. Coba dilihat. Nah, maka total semua akan terhitung otomatis, yaitu 720.000. Oke, dari bulan 7 tanggal 19 sampai tanggal 20. Laporan data billing. Oke, coba yang laporan pinjam dari 19. Coba cetak. Nah, maka akan muncul sampai tanggal 22. Nah, kita bisa lihat totalnya di sini. Nah, ini untuk total semuanya yaitu 1.140.000. Oke, sudah selesai, kita X. Nah, di sini juga ada bantuan, kita bingung. Kemudian ada add user, kita bisa masukkan nama yang baru. Nah, ini hanya ada jika kita masuk sebagai admin. Kita masukkan nama, username, 21, passwordnya setelah 21, kita daftar. Sudah berhasil yang ingin diedit. Nah, username karena bisa edit, kita cuma bisa mengetik nama, sama password saja. Nah, kita coba password. Edit, kita kembali. Jadi username staff, password tidak harus. Untuk hapus, bisa menghapus. Menghapus ini, hapus. Untuk batal, kita coba ini, kita batal. Dan ada tentang seputar tentang kelompok kami dan kontak yang bisa dihubungi. Kemudian kita coba masuk ke sebagai staff. Nah, lebih berhasil. Nah, di menu login sebagai staff, tambah barang sama add user tidak muncul ya. Juga ini kita akan kembali ke login. Masuk lagi mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Arik yang telah menjelaskan program aplikasi. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah atau tutur kata yang kurang mengenakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.